Pertama, kita buka PHP My Admin. Sebelum membuka PHP My Admin, pastikan kita sudah mengaktifkan exam. Terus kita klik database untuk membuat database baru. Lalu kita tulis nama databasenya, lalu klik buat. Di sini kita akan membuat database dengan nama DB Academic. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Tulis nama tabelnya dan pilih jumlah kolom. Untuk tabel kita beri nama TB_mahasiswa dengan jumlah 4 kolom. Lalu kita tuliskan nama di setiap kolomnya. Kolom pertama bernama NIM, nama, alamat, kemudian tanggal lahir. Untuk jenis tipe teks angka menggunakan varchar, lalu untuk tipe data huruf kita gunakan int atau integer. Nah, untuk tanggal kita gunakan tipe data date. Jika sudah terisi semua, kita klik kirim. Jangan lupa isi panjang nilai tipe datanya. Lalu kita klik tambahkan. Di sini kita akan menambahkan isi dari database-nya ya. Di sini kita bisa mengisi database sesuai dengan data yang akan kita buat. Jika sudah terisi, kita klik kirim. Kemudian kita klik jelajahi untuk melihat. Nah, lalu kita pindah ke aplikasi Visual Studio. Kemudian kita pilih New File. Nah, kita klik Ctrl S untuk menyimpan file. Di sini kita simpan di local disk C, di SAM, kemudian htdoc, kemudian kita buat new folder dengan nama tugas UAS. Lalu simpan filenya di folder yang telah kita buat. Kita ganti nama filenya menjadi koneksi dengan tipe data PHP. Nah, terus untuk source code kita bisa ikuti sesuai dengan yang ada di video. Kita buka tagar dulu. Lalu kita buat objek koneksi untuk mengkoneksikan database yang telah kita buat tadi dengan source code yang akan kita buat. Dengan tipe root, lalu kemudian tidak ada sandi yang kita gunakan, lalu kita masukkan database yang telah kita buat, yaitu DB Academic. Nah, di sini jika objek koneksi echo error koneksi, maka MySQL connect error. Lalu kita buat file baru dengan nama tampil_mahasiswa.php. Nah, di sini source code-nya itu akan kita gunakan untuk menampilkan database yang sudah kita buat setelah terkoneksi. Berikut source code-nya bisa diikuti. HTML, lalu head yaitu kepalanya, title nanti akan berguna pada judul dari halaman website. Lalu body
isinya itu ada ahref, yaitu kita mengelingkan tambah underscore mahasiswa.php yang nantinya akan kita buat. Jangan lupa kita kasih table border 1. Lalu kita buat table header dengan isi no, name, nama, alamat, tanggal lahir, umur, lalu proses. Proses di sini nantinya akan ada untuk beberapa aksi untuk proses growth. Lalu kita require atau kita panggil menggunakan koneksi.php. Nah, objek data kita querykan dengan objek koneksi, yaitu select semua dari tabel mahasiswa. Untuk objek jumlah, kita gunakan numRow, yaitu objek data seluruhnya. Nah, jika objek data sama dengan 0, bukan perbandingan ya, ini perbandingan, hasilnya yaitu table row call span sama dengan 4. Dan jika tidak ada data, maka akan muncul tidak ada data. Kita tutup table row-nya. Jika atau else objek nomor sama dengan 1, maka perulangan objek date sama dengan MySQL fact assoc, yaitu dimana tabel atau objek data kemudian untuk tabel datanya yaitu objek nomor. Lalu untuk objek nomor kita ganti dengan objek ID, yaitu datanya ya yang berada di dalam kolom, itu ada name, nama, alamat, tanggal lahir, umur, kemudian kita tutup tabel row-nya, kita buka tab
trigger PHP kembali, yaitu di mana objek nomor sama dengan plus, yaitu setiap kolom bertambah 1. Jangan lupa kita close-kan 3 baris, yaitu jumlah data. Dengan hasil objek jumlah. Kita tutup bodinya, yaitu isinya. Lalu kita tutup HTML. Selanjutnya kita akan membuat tambah mahasiswa. Nah, di sini adalah proses yang akan menambahkan data mahasiswa menggunakan website. Nah, berikut source code-nya. Kita buat doc type-nya yaitu HTML dengan judul halaman input data mahasiswa. Dengan body atau isi table border sama dengan 0. Lalu untuk header 3 berisi tambah data mahasiswa. Dengan form action tambah underscore mahasiswa underscore aksi.php. Dengan metode atau metodenya yang akan kita gunakan yaitu post. Jadi kita akan memposting. Lalu kita membuat table row dengan isi tabel data yaitu label for name, kemudian input tipe data yang akan kita inputkan yaitu txt atau teks dengan nama txt name, yaitu ID kita kosongkan. Lalu kita main kopas saja di sini. Cukup kita ganti dengan kolom yang tersedia, yaitu ada nama mahasiswa dengan nama txt nama, alamat dengan nama txt alamat, dan tanggal lahir txt tgl. Khusus untuk tanggal kita ganti input datanya itu date. Kemudian untuk umur kita ganti number dengan nama txt umur.
Nah, terus kita akan tambahkan tombol submit dengan value itu tambah dengan tipe reset dan value reset. Kemudian kita akan membuat source code aksi.php. Di sini akan ada proses yang akan kita gunakan. Nah, kita akan menggunakan aksi dengan require atau pemanggilan menggunakan koneksi.php dengan objek name sama dengan post txt name. Untuk subjek nama, kita akan gunakan objek post dengan metode post yaitu txt nama. Untuk objek tanggal, kita gunakan txt tanggal sama menggunakan metode post. Nah, untuk objek insert, kita gunakan query, yaitu menggunakan objek koneksi insert into TB mahasiswa. TB mahasiswa adalah tabel yang akan kita inputkan dalam source code ini dengan kolom name, nama, tanggal lahir, dengan values atau nilai, nilainya yaitu objek name, objek nama, objek tanggal lahir, tapi kita gunakan objek tanggal. Kemudian jika objek insert menggunakan header, location, tampil underscore mahasiswa .php. Nah, jika salah, maka akan ada pemberitahuan gagal tersimpan. Kemudian kita membuat source code tambah mahasiswa aksi. Nah, untuk membuat tambah aksi, kita bisa copy paste dari file aksi. Kemudian tambah source code dari yang kurang. Sini kita akan menambahkan objek alamat dengan metode post txt underscore alamat. Lalu kita tambahkan juga objek umur. Jangan lupa di objek insert kita juga tambahkan name, nama, alamat. Jika sudah, jangan lupa simpan. Kemudian kita akan membuat source code ubah data dengan menggunakan include atau masukan yaitu dari koneksi.php dengan objek name. Kita gunakan get, bukan post,
yaitu Wildan. Jadi di sini kita akan menggunakan name itu diganti Wildan karena itu sebagai primary key. Kemudian jangan lupa buat objek query. Di sini kita select bintang, itu artinya select semua dari tabel mahasiswa. Di mana name sama dengan objek name. Jika objek data sama dengan MySQL fetch ASOC. Di sini kita akan menggunakan fetch array, tidak jadi ASOC. Nah, kita copy dari tag HTML paling atas sampai bawah. Kemudian tambahkan value dari setiap masing-masing data. Di sini hanya akan menambahkan value dari setiap kolom. Kita kopas saja untuk value, karena nantinya hanya akan mengubah di objek, yaitu ganti sesuai dengan masing-masing objek kolom, dengan nama siswa dengan nama objek nama, alamat dengan objek alamat, dan tanggal lahir dengan objek tanggal lahir. Jangan lupa kita rubah judul headernya, yaitu ubah data mahasiswa, dan judul title-nya itu juga diubah menjadi halaman ubah data mahasiswa. Selanjutnya kita membuat ubah aksi. Kita buat source code baru dengan nama ubah mahasiswa aksi. Nah, source code-nya bisa di copy paste dari tambah mahasiswa aksi. Kemudian insert into-nya diganti menjadi update. Dengan nama objek nama, alamat dengan objek alamat, dan seterusnya. Di mana name yaitu objek name kemudian kita membuat source code kode hapus dengan nama hapus_mahasiswa.php.
Untuk hapus, kita menggunakan pemanggilan yaitu require koneksi.php dengan objek name. Kita gunakan get, bukan post, yaitu Nesa. Kita ganti Wildan, itu name kita akan ganti gunakan Nesa. Lalu insertnya kita koneksi dengan delete from TB mahasiswa, di mana word name yaitu objek name. Nah, untuk header yaitu lokasinya ada di tampil_mahasiswa.php. Nah, jika gagal, maka akan ada pesan yaitu gagal tersimpan. Lalu kita coba jalankan. Kita pergi ke Microsoft Edge, itu localhost mahasiswa tampil. Nah, di sini kita muncul ya, lalu kita coba dengan menambahkan atau input. Nah, sudah tertambahkan. Kemudian kita coba ubah. Berhasil. Kemudian kita